Nah, selamat siang teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ikut, perkenalkan nama aku Lintang, aku dari Dewa Web. Dan hari ini kita akan membawakan mengenai branding and beyond, bagaimana membangun brand image yang kuat untuk bisnis online. Nah, bagi yang pertama kali ikut Dewa Talks dan belum tahu Dewa Talks itu apa, Dewa Talks sendiri adalah webinar yang dipersembahkan oleh Dewa Web. Bagi yang belum tahu Dewa Web sendiri adalah perusahaan cloud hosting paling terpercaya di Indonesia, dan kami ingin menjadi partner kamu untuk bisnis online. Maka dari itu, kita selalu melakukan webinar ini minimal seminggu sekali secara gratis untuk teman-teman yang hadir hari ini, agar bisa mengembangkan bisnis teman-teman kalian ini lebih berkembang lagi ke depannya, dan semoga ilmu-ilmu yang diajarkan di webinar-webinar Dewa Talks bisa bermanfaat dan bisa bermanfaat dan diterapkan oleh teman-teman secara langsung. Nah, pada hari ini, yang tadi aku udah juga sebut judulnya, kita akan membahas mengenai branding and beyond, bagaimana membangun brand image yang kuat untuk bisnis online. Nah, kita akan membahas mulai dari dasar-dasar branding, mengapa memiliki merek atau branding itu penting, dan juga cara branding di digital. Kita sudah mengundang Pak Diki Sukmana, founder dari Panemaya Digital. Nah, Pak Diki Sukmana sendiri adalah seorang creative trainer yang memiliki concern terhadap brand. Beliau telah memperoleh gelar sarjana arsitektur dari Universitas Katolik Parahyangan sebelum melanjutkan studi brand manajemennya di LCF London atau London College of Fashion di London, teman-teman ya. Pak Diki kuliahnya jauh juga. Nah, sebagai co-founder Panemaya Digital Agency, sebuah agensi yang memiliki fokus dalam mengoptimalkan sebuah brand melalui digital marketing, website development, media planning, e-commerce, online advertising, dan app development, Panemaya ini sendiri sudah dibangun sejak 2009 dan telah bekerja sama dengan lebih dari 100 klien di seluruh Indonesia. Beberapa brand yang dipegang Panemaya adalah seperti Line, Honda, Danamon, Ultramilk, dan brand-brand lainnya. Selain itu, Panemaya Digital juga merupakan Global Official Facebook Affiliate Partner. Nah, Pak Diki sendiri juga selain menjadi co-founder dari Panemaya Digital, Pak Diki juga adalah co-founder dari Masai Graphic Studio di Bandung. Dengan segala pengalaman yang Pak Diki miliki, mulai dari menjadi pembicara dalam pengembangan maupun manajemen brand, Pak Diki juga pernah menjadi finalis dari International Youth Creative Entrepreneur Fashion Award dan IYCE Communication Award oleh British Council 2008. Nah, kemudian pada tahun 2009, Pak Diki juga menjabat sebagai Komite Indonesia untuk Kongres Wirausaha Kreatif Asia Pasifik di Cebu, Filipina. Nah, Pak Diki sendiri dinobatkan sebagai 100 Most Influential Youth Women Netizen of 2011 and Marketer of the Year 2015 oleh Marcus Indonesia. Nah, mungkin Pak Diki boleh nyalain kameranya untuk siapa teman-teman yang hadir di sini. Oh, nggak bisa dirimin ya, udah deh, nggak apa-apa teman-teman. Pak Diki masih di mute nih. Halo. Teman-teman, halo teman-teman, bisa lihat Pak Diki nggak Pak teman-teman? Gimana nih? Pak Diki ternyata masih misterius ya, mukanya juga nggak kelihatan nih. Nggak bisa lihat. Coba bentar ya. Spotlight dulu. Oh iya. Bisa lihat nggak? Bisa dilihat nggak teman-teman? Kenapa nih Pak Diki? Ada yang nanya, kenapa di matanya Pak Diki? Branding. Jadi pada masih penasaran juga mukanya, padahal mereka mau ikut, saya bisa lihat muka Pak Diki nih. Oke, Pak Diki. Makasih ya sebelumnya udah ikut, udah mau sharing-sharing untuk peserta hari ini Pak Diki di Dewa Talks mengenai branding. Nah, untuk pesertanya hari ini, kebanyakan itu adalah mahasiswa dan mereka berasal dari Jakarta, Pak Diki. Oke. Pak Diki, kacamatanya ada dijual di mana, Pak? Rahasia ya. Oke, Pak Diki. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin waktu dan tempat aku persilakan Pak Diki untuk membawakan materinya. Oke, saya share ya. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak Diki. Oke, selamat siang menuju sore semuanya.
Nanti kalau ada ada Q&A silakan nanti ditulis langsung ya. Oke, mungkin tadi sedikit perkenalannya udah cukup. Saya rasa teman-teman udah pada detail juga. Mungkin tapi ya saya sedikit mengenalkan diri lagi supaya lebih kenal ya. Tak kenal maka tak sayang. Udah kenal juga belum tentu sayang kan. Jadi ya saya Diki Sukmana. Kalau di Instagram dan lain-lain lebih ininya @dixiland ya. Mungkin buat teman-teman yang punya Instagram boleh di follow @dixiland. Terus kalau mau posting share story jangan lupa di mention ya. Jadi saya 16 tahun berkecimpung di industri kreatif sih banyaknya. Mungkin di sini ada yang dari Bandung nggak? Kalau ada yang dari Bandung ya saya sebenarnya basically di Bandung sih, besar di Bandung, baru terakhir-terakhir ke Jakarta ya karena emang alasan ya kliennya banyak di Jakarta ya, jadi saya lebih banyak di Jakarta sekarang, walaupun saya masih bolak balik ke Bandung gitu. Mungkin kalau orang-orang Bandung tahu Kickfest gitu ya, nah Kickfest kebetulan juga saya yang buat gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya mulai aja ya. Nah, jadi tadi pekerjaan saya sehari-hari tadi ya ngelamun kerjaannya, ngelamun untuk bikinin kreatif idea untuk brand-brand yang mungkin bisa dilihat logonya di sini gitu ya. Nah, terus hari ini mungkin ada key takeaway yang saya pengen teman-teman bisa ambil itu ada satu saya sebutnya lazy theory gitu ya. Mungkin kalau saya di Googling tuh banyak disebut lazy planner gitu karena emang basically saya pemalas gitu ya. Dua digital marketing insight sama 3 branding essential gitu. Nah kayak kenapa sih saya selalu ditutup matanya gitu. Ya sebenarnya ini juga sama, it's a part of my personal branding gitu bahwa saya nyari sesuatu aja, nyari sebuah. Kalau mungkin superhero ada Batman punya ditutup pakai topeng Batman, Superman pakai pakai tulisan S pakai sayap gitu. Nah, jadi saya mencoba mencari bentukan yang mudah gitu terapkan ya mata saya disensor aja gitu. Walaupun pada hari ini mungkin pasti saya buka sih ini karena nggak nyaman juga sebenarnya pakai kacamata. Cuman ya udah ini cuman part of the personal brand aja yang saya coba tanemin gitu bahwa sehingga tadi karena akhirnya kan teman-teman bertanya gitu, oh yang suka matanya tutup itu hanya bentukan dari cara saya mendiferensiasikan aja. Oke, saya mulai ya. Jadi saya mulai dengan sebuah quote-nya Henry Ford. Jadi saya sangat terinspirasi lah dengan quote-nya Henry Ford. Jadi dia bilang kalau saya tanya customer saya apa yang mereka inginkan, mereka pasti menjawabnya kuda yang lebih cepat. Pada zaman itu kan belum ada mobil ya. Henry Ford tuh yang nyiptain mobil by the way gitu. Tapi Henry Ford mau berpikir lebih beyond gitu ya. Sehingga dia menciptakanlah mobil. Makanya kalau kita dengar sekarang kalau mobil itu selalu kan sekian horsepower atau sekian tenaga kuda. Nah, ini salah satu awalnya kenapa disebut tenaga kuda gitu. Jadi kalau orang bilang kan saya basicnya banyaknya digital gitu ya. Tapi orang-orang saya gaptek lalalala gitu. Saya selalu bilang bahwa don't focus on teknologi gitu. Tapi kalau di brand and marketing justru fokus kepada keinginan atau kebutuhan dari para target audience gitu ya. Justru kita yang harus kita mengerti adalah manusianya gitu. Mengertilah manusia baru teknologi gitu. Karena teknologi itu hanya tools gitu ya. Jadi saya selalu bilang bahwa dan juga mungkin udah berubah ya teman-teman, apalagi di sini banyaknya 1825. Dunia udah berubah gitu ya. Saya suka bilang bahwa kenapa saya selalu sebutnya lazy talk, lazy planner gitu, lazy thinking dan kawan-kawan, karena menurut saya sekarang tuh orang-orang tuh makin lama makin malas. People are going lazy gitu. Makanya dan teknologi itu mempermudah sekali untuk orang malas gitu ya. Jadi kayak saya lihat bahwa kayak ya kita mau makan aja tinggal pencet tombol datang makanannya ya lewat GoFood atau GrabFood gitu. Dan saya selalu bilang bahwa dunia ini dirubah oleh orang-orang yang malas. Jadi kalau orang bilang dulu kan lo harus rajin gitu ya.
Saya suka bilang rajin tuh cuma pangkal pandai, nggak pangkal kaya. Gitu. Jadi apa tadi kayak kita sebut contoh lah, misalnya kita sebut dispenser air gitu, dispenser air panas gitu. Kalau zaman dulu tuh mungkin teman-teman yang di sini ada tuh, saya lihat tadi di pool ada yang usianya di atas 40 tahun ya. Mungkin dulu ngalamin gitu, kalau kita mau masak air panas tuh kita harus masak dulu air. Tapi akhirnya terciptalah dispenser. Saya yakin menciptakan dispenser tuh orang males ya. Dia males masak air, makanya diciptakanlah dispenser. Kayak sekarang juga laundry kiloan bisnisnya banyak berkembang karena orang-orang males untuk cuci sendiri. Bisnis cuci mobil, orangnya malas cuci mobil. Kayak gitu-gitu. Jadi ya melihat bahwa people are going lazy. Jadi kenapa saya sampaikan ini, bahwa saya pengennya teman-teman tuh ya mengerti dulu orangnya lah, baru mengerti soal branding dan kawan-kawan. Ya. Jadi kalau dulu René Descartes pernah bilang, aku berpikir maka aku ada gitu. Mungkin hari ini kita bisa bilang bahwa aku terkonek maka aku ada. Ya. Jadi kalau kayak saya sekarang kan lebih baik ketinggalan dompet dibanding dengan handphone ya. Kalau ketinggalan dompet ya udahlah. Tapi kalau ketinggalan handphone saya baik lagi. Jadi ya tadi saya sudah bilang bahwa terimalah dunia ini nggak akan kembali lagi normal ya. Semua orang udah menjadi generasi menunduk ya. Isinya cuma lihat handphone dan kawan-kawan gitu. Makan bukannya berdoa, malah sharing dulu. Tapi sekarang TikTok generation gitu dan kawan-kawannya semakin kita tuh diperbudak oleh gadget gitu. Semakin malas lagi. Bagaimana sih cara mengengage lazy market ini? Saya sebut ya, market yang semakin lama semakin malas. Jadi market ini tuh semakin mereka selalu mencari cara yang lebih simpel, lebih mudah dan lebih less effort lah untuk melakukan sesuatu. Itu yang kita lihat ya dari si lazy market ini. Oke, saya suka ngetes. Ini saya bisa lihat lintang. Saya bisa lihat setting teman-teman nggak sih? Bisa Pak. Lihat di more, terus nanti ada klik chatnya itu Pak. Nah, oke. Nih saya coba ya. Kalau saya ini pernah bawain ini di mana? Di apa? Disebut parnya Bali. Soal disuruh sebut satu kata tentang Bali, coba dijawab di channel chat. Kalau kamu ditanya gitu, sebut satu kata tentang Bali. Coba jawab di kolom chat. Oke, cukup ya. Nah, kalau dilihat dari sini 70-80% pasti kalau nggak usah mikir ya, pasti akan menjawab kata pantai. Ya, akhirnya waktu itu saya kasih slide ini di hadapan disebut para Bali gitu. Saya tanya yang mana yang Bali. Coba jawab lagi di kolom channel. Di kolom chat ada yang bisa jawab nggak? Yang mana yang Bali dari gambar ini? Ya betul ya, banyak yang jawab. Emang nggak ada yang Bali gitu. Nggak ada yang Bali di sini gitu. Jadi ketika kita bicara kelebihan lu apa sih? Oh, pantai. Terus saya kasih foto pantai yang mana? Pantai kamu yang mana? Nggak tahu. Ternyata nggak ada ya, dan semua pantai, dan banyak negara tuh yang punya pantai. Jadi pantai itu bukan jadi lagi kelebihan kamu gitu. Sometimes kayak gitu. Jadi kalau kita bicara misalnya bisnis kita kuliner, suka nanya, kenapa sih gue harus makan makanan lu? Jadi jawabannya enak gitu. Menurut saya enak itu relatif, satu relatif. Kedua itu kewajiban, bukan kelebihan. Ya kalau lu bisnis makanan ya udah wajib enak gitu. Kalau nggak enak ya jangan buka bisnis kuliner gitu kan kira-kiranya ya. Jadi kita harus ada pembeda antara kita dengan kompetitor. Jadi bukan hanya yang sama. Itu kayak awalnya brand itu di situ ya. Jadi kayak satu emang produk atau service kita emang kita udah trust belief bahwa produk kita itu satu bagus gitu. Saya baru kita cari diferensiasi. Jadi baru kita cari pembeda. Jadi berbedalah, ini kan satu anjuran saya kalau teman-teman mau mengembangkan brand. Jadi kita harus menemukan perbedaan produk kita itu apa sih sama yang lain. Saya coba awal-awal saya coba yang lazy thinking tadi ya, mencoba
bermain dengan si mindset teman-teman dulu. Nah ini saya suka kasih contoh ini, 7 tambah 7 jawabannya berapa gitu. Pasti 80% orang akan menjawab 14. Ya, betul kan? Pasti jawabannya 14 lah, rata-rata akan menjawab semua 14. Hampir 90% akan menjawab 14. Tapi kalau saya bilang, saya jawabnya kayak gini, boleh nggak? Boleh kan ya? Jadi ada banyak cara menjawab 7 tambah 7 tanpa harus sama dengan orang lain. Gitu. Kalau tadi itu Mas Haris menjawab 7 tambah 7 15. Itu salah, jawabannya salah. Kalau ini kan jawabannya benar, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi tidak harus menjawab 7 tambah 7 itu 14 seperti layaknya orang-orang. Nah, kita harus mulai belajar berbeda. Jadi kayak dan masih banyak banget jawaban yang bisa kita jawab untuk menjawab sebuah pertanyaan tanpa sama dengan orang lain. Gitu. Kira-kira gitu. Jadi saya tuh suka di challenge kayak misalnya kalau misalnya ini jawabannya apa ya gitu. Jangan kalau orang lain bakal jawab apa ya. Nah saya jangan jawab yang itu. Gitu. Tapi nggak boleh salah kira-kira gitu. Ini juga salah satu contoh ya. Contoh ketika dulu saya punya clothing, ini kalau teman-teman di Bandung masih ingat namanya Invictus, ya masih ada sih sampai sekarang. Cuman ya begitulah santai. Jadi dulu zaman ketika musim bikin clothing itu, orang-orang bilang kan, oh kalau bikin clothing harus bisa desain gitu, bisa desain grafis yang bagus gitu. Saya coba deh, nggak perlu kok, coba kita coba ya gitu. Ketika orang produksi saya nanya, ini kita mau bikin kaos apa nih edisi depan? Saya bikin begini aja. Terus orangnya bingung kan, lu yakin lu mau bikin begini gitu kan? Terus gue bilang coba aja dulu gitu. Bikin beginian dan ternyata puji Tuhan laku ya gitu. Jadi ada orang-orang belinya malah nggak cuma satu, belinya seminggu gitu. Kira-kira hal bodoh seperti ini kadang-kadang ide itu nggak usah harus brilian. Ide itu boleh ide bodoh aja, yang penting dieksekusi. Karena percuma ada 100 ide bagus tapi nggak pernah dilakukan ya. Dengan satu ide bodoh tapi lo lakuin gitu. Nah jadi suatu hari gue cerita lagi dikit ya. Jadi suatu hari saya pernah diundang ke Kick Andy. Kick Andy waktu itu saya dikasih undangan gitu. Untuk Diki gitu, harap datang sebagai narasumber di Kick Andy di studio lalalala gitu. Terus ada notesnya dia, harap gunakan pakaian formal gitu. Saya hadirlah seperti ini ke Kick Andy. Nah hasil saya adalah satu-satunya orang yang pakai kaos, yang lain pakai jas. Tapi mereka nggak bisa ngambek karena emang bener gitu. Kan lu minta saya pakai pakaian formal, saya pakai pakaian formal gitu kan. Dan hasil saya bisa berbeda di situ. Ketika kita berbeda, ya belajarlah berbeda lah. Tapi ya nggak usah senekat ini sih kalau ini. Tapi ini contoh ya, contoh kayak salah nggak enggak. Dan mereka juga nggak bisa mengusir saya gitu ya. Karena saya beneran pakai pakaian formal. Kira-kira gitu. Sebodoh itulah gitu. Akhirnya singkat kata tiba-tiba baju ini banyak banget yang mau gitu. Yang minta gitu. Padahal emang saya bikin iseng gitu. Akhirnya juga saya lihat bisa nggak sih kalau kadang-kadang orang kan mau pergi bingung ya. Akhirnya saya buat begini. Baju ganti, baju kerja, baju main, baju santai, baju tidur, cuman gini doang. Gitu enggak Jadi kalau tanya clothing saya, Invictus itu clothing yang gimana? Yang gitu doang. Gitu. Yang gini doang nggak ada spesialnya gitu. Idenya ya bego-begoan aja gitu. Sampai akhirnya ketika lagi lebaran gitu ya, kan banyak tuh orang masih kalau lebaran, udah punya baju lebaran belum gitu kan. Akhirnya saya posting lah, saya bikin baju lebaran. Akhirnya kebetulan gubernur sekarang jadi gubernur ya, waktu itu nih teman saya dulu sekarang jadi gubernur. Ini waktu zaman jadi wali kota. Akhirnya dia mau dong baju lebaran gitu. Terus saya buatkanlah baju lebaran ya. Akhirnya dia posting dan akhirnya viral gitu. Padahal idenya bodoh-bodoh aja gitu kan, nggak gimana banget gitu kan, idenya biasa aja gitu. Tapi kadang dari ide biasa aja bisa jadi luar biasa gitu. Akhirnya pas dia, sebetulnya bahas lagi ke Ridwan Kamil ya, ketika dia menjabat,
gubernur dia minta lagi, dia minta baju kerja, dia mau ketemu Jokowi katanya, minta baju kerja. Akhirnya ini tiba-tiba viral lagi gitu, padahal ya bodoh-bodoh aja, nggak ada spesialnya gitu kan kira-kira ya. Lalu saya kasih contoh lagi ya, jadi waktu seperti saya bilang ya, saya suka menjawab tantangan gitu. Jadi mungkin saya jawab lagi gitu ya. Kayak misalnya teman-teman, anggap aja teman-teman tuh punya industri kayak saya dulu gitu, fashion gitu ya. T-shirt. Kira-kira gimana caranya menjual 1000 kaos dalam 1 hari? Coba jawab di chat. Gimana caranya menjual kaos 1000 pieces dalam 1 hari? Apa yang harus dilakukan? Ada yang dijawab nggak? 1000 orang jual 1 pieces. Jualan murah pasti laku. Viralkan, bikin giveaway. Bikin bundle couple tea. Endorse Facebook Ads, endorse artis. Oke. Tapi dalam 1 hari ya, ini tantangannya begitu. Oke. Cukup beli 1 dapat 999, rugi bandar bos gitu kan. Nah saya kan pasti gini, ketika saya tanya ini, orang-orang pasti menjawabnya ikut bazar atau jual murah. Itu kan mereka menjawab. Saya tuh nggak mau menjawab itu karena rata-rata pasti bilangnya itu. Akhirnya saya ngelamun lah, melamun. Nah kadang-kadang ini juga salah satu tips gitu ya. Emang salah satunya emang lo harus sedikit kreatif, nggak perlu banyak tapi sedikit. Dan menurut saya kreativitas itu bukan sesuatu yang bakat, tapi sesuatu yang bisa dipelajari dan bisa dilatih gitu ya. Jadi salah satu caranya adalah sering mendengar, sering melihat, dan banyak jalan-jalan gitu. Nah, suatu hari ide itu datang karena ide itu bisa datang kapan aja gitu. Jadi suatu hari itu kita lagi nongkrong biasa di depan kantor gitu. Terus tiba-tiba anak kantor ada yang cerita. Tadi gue lari pagi katanya. Terus dia lihat cewek cantik. Terus dia ikutin ketika lari. Oh iya, terus gimana gitu. Tapi ternyata akhirnya dia dijemput sama cowoknya. Gitu. Oh, dia udah punya pacar. Oh, nah itu idenya kan cerita-cerita biasa aja ya, cerita yang ya common cerita biasa gitu. Tapi tadi akhirnya malah jadi aha moment gitu, ketika ini ide bagus nih gitu, ketika akhirnya kita bikin sebuah acara lari namanya Pacarun, karena si lari ini lagi naik daun waktu itu ya. Jadi kita bikin acara lari namanya Pacaran. Ya. Jadi di sini acara lari ini kita pisahin yang punya pacar sama enggak. Jadi yang baju putih single, yang baju merah udah punya pacar. Jadi kalian yang belum punya pacar nggak ketukar lagi. Gitu. Jadi yang dia masih single gitu. Jadi sesimpel itu gitu. Akhirnya tadi kita berhasil bikin bahkan lebih dari 1000 kaos karena pesertanya lebih dari 1000 dan jualnya nggak murah. Kita jual mahal gitu. Jadi orang nggak sadar kalau mereka tuh lagi beli kaos. Yang mereka beli adalah experience gitu. Mereka membeli experience dari acara ini gitu. Sebuah acara yang lucu juga nih. Nah, akhirnya acara ini, ide bodoh ini pun akhirnya di tahun kedua, ketiga akhirnya dibeli dalam tanda kutip, diambil oleh sebuah brand motor yang logonya merah, yang nggak usah sebut namanya ya. Akhirnya mereka menjadikan ini event tahunan mereka selama 3 tahun. Terakhir mereka minta, saya bilang udah stop dulu, bosen bilang gitu, cari ide baru gitu. Nah jadi kayak gitu ya, kira-kira jadi ketika misalnya teman-teman seperti ini nih, kita tuh harus punya ini yang berbeda gitu, warna yang berbeda. Nah tapi masalahnya di era seperti sekarang, di era lebih cepat seperti sekarang, hari ini kita berbeda, besok tuh semuanya sama, ya gak? Tiba-tiba besok semuanya mirip, semuanya sama. Kalau kita harus ngapain ya? Kita harus inovasi supaya walaupun warnanya sama, beda bentuknya deh minimal. Jadi ada sesuatu yang kita carilah pembeda. Kira-kira gitu. Jadi modalnya adalah gitu. Kita produknya bagus atau servisnya memang udah oke. You have to trust your product or your services ya.
Udah gitu try to find the differentiate gitu ya. Coba untuk cari pembedanya gitu. Jadi dengan cara tadi ya, mengertilah sama market kita tuh seperti apa. Kayak tadi saya nggak jual kaos, saya jual experience-nya gitu. Akhirnya mereka juga beli gitu kan. Nah, baru masuk ya ke branding essential. Tadi kan baru mindset aja gitu ya. Pentingnya apa sih branding ini? Ya kayak saya suka bilang ya bahwa negeri ini negeri miskin brand. Jadi kita dijajah oleh brand. Kalau kita lihat signage di sini dari Pizza Hut, Starbucks, Domino Pizza, Burger King, KFC semua brand asing gitu ya. Jadi saya selalu bilang bahwa bukan yang penting tuh bukan made in Indonesia tapi brand buatan Indonesia gitu. Jadi terlalu banyak pilihan. Tadi kenapa kita berbeda itu Bu Paula yang komen, wow itu di Bali kan ya, saya ambil fotonya di Bali di Kartika Asa ya. Jadi kita tuh hidup kayak masuk supermarket, kita terlalu banyak pilihan. Bisnis kita apa? Pasti banyak banget pilihannya, banyak pesaingnya ya nggak? Makanya kenapa harus berbeda? Karena too many choice gitu. Nah, akhirnya orang membeli apa yang dibeli oleh customer itu adalah persepsi sebenarnya, bukan fungsi ataupun bukan fungsinya sometimes ya. Gitu kayak saya kasih contoh ya. Iya betul Bu Paula, itu di Discovery Mall. Saya sambil baca-bacain komen ya. Nah ini contohnya ya, contoh sepatu seperti ini gitu, harganya paling ya 150.000, 200.000 gitu ya. Tapi begitu dikasih logo Nike, tiba-tiba harganya jadi 1,5 juta, gitu kan? Nah, yang mereka beli itu persepsi gitu, ketika pakai Nike jadi keren gitu kan ya, betul gak? Jadi kayak kita lihat misalnya kita beli jam gitu ya, jam tangan yang 100.000 sama versus jam tangan Rolex yang 100 juta. Ketika sekarang lihat jam, tetap aja sama, jam 14:30 tetap kita lihat. Mau jam yang 100.000 sama jam yang 100 juta, sama sekarang jam setengah 3 untuk di WIB ya. Kecuali jamnya mati baterainya. Nggak ada perbedaan secara fungsi, tapi yang dibeli orang adalah persepsinya. Akhirnya orang mau keluar duit 100 juta untuk beli jam tangan karena persepsinya yang dibeli, bukan fungsi jamnya. Nah makanya saya suka bilang bahwa kalau kita bersaing jangan murah-murahan. Jadi kalau tetangga jual 5.000, jangan kita jadi 4.000. Jadi tetangga jual lagi 3.000. Jadi kita kalau kita tetangga jual 5.000, kita harus bisa jual 6.000, 7.000, kita harus bisa jual lebih mahal tapi lebih laku. Nah itu baru menantang gitu. Saya sambil jawab nanti. Nah jadi sambil jawab gak apa-apa ya, Bu Lintang atau Pak Edi. Selain brand, kualitas juga sih, tapi apakah cuma persepsi, ada beda quality? Ya tentunya kan saya bilang ya, brandnya harus punya kualitas yang baik gitu. Ya pasti ada harga, ada rupa, rata-rata gitu kan. Cuman kan value peningkatannya kadang sesignifikan apa. Contohnya kayak gini, ini kopi gitu ya, kopi yang paling kiri mungkin di pasar murah. Ketika dilabelin apalagi lah, udah naik sedikit gitu ya harganya. Ketika di labelin Starbucks gitu ya, kopi dari Indonesia juga kan, cuman mungkin dengan pengolahan tertentu, akhirnya harganya bisa 40-50 ribu satu gelas doang gitu. Ya, jadi yang dibeli oleh orang tuh bukan kopinya, tapi emang brandnya. Brand Starbucks yang kita beli. Ketika orang keren megang brand Starbucks, kalau di Jakarta ya megang brand Starbucks di MRT gitu kayak, juga ada Starbucks gitu kan, atau sesuatu yang memang di tempat nongkrongnya di mana di Starbucks gitu. Akhirnya mereka beli itu kan. Persepsi yang dibeli gitu. Contoh lain adalah ini ya, pisang gitu. Misalnya pisang ini saya suka salut sama mereka ya, kayak sebuah komoditas yang dilabelin gitu. Nah akhirnya harganya lebih mahal. Tapi apa yang mereka jual? Mereka jual janji, brand promise bahwa mereka tuh ngasih pisang yang bagus. Kalau pisang jelek mereka tarik lagi. Sometimes kayak gitu ya, mereka bisa, jadi ada brand promise yang dijual. Nah harganya lebih mahal kan gitu. Jadi satu PR-nya adalah kalau buat teman-teman yang udah punya brand atau lagi bikin brand, Anda tuh ingin dipersepsikan seperti apa oleh customer Anda, ini harus dijawab gitu. Karena yang dibeli customer itu adalah persepsi gitu. Jadi contoh yang salah, jadi ada perbedaan antara branding, marketing, atau advertising ya. Kadang-kadang juga masih pada belum paham gitu. Jadi contoh yang salah, bagaimana meyakinkan orang lain kalau saya lucu.
Kayak tadi, Anda ingin dipersepsikan seperti apa sama orang? Pengen dipersepsikan sebagai orang yang lucu. Anda bilang, saya lucu. Jadi kita bilang saya lucu, orang-orang malah kesannya dia mengaku lucu. Ya. Contoh yang benar, bagaimana cara meyakinkan orang lain kalau saya lucu atau pengen dipersepsikan lucu? Ya Anda menceritakan lucon, sehingga membuat kesan, oke, dia lucu. Ya kan? Jadi ada perbedaannya nih. Kalau marketing dia akan klaim, biasakan saya kecap nomor 1 gitu ya, betul nggak? Saya kecap nomor 1, saya adalah ini yang paling hebat, itu marketing. Aku adalah orang yang lucu. Kalau advertising dia akan mengulang-ulang statement tadi gitu. Aku lucu loh. Di mana-mana kita akan baca bahwa dia itu lucu. Dia menganggap dia lucu. Tapi kalau branding, seperti tadi saya bilang, dia akan mengesankan, memberikan lelucon gitu. Karena dia ingin dipersepsikan sebagai orang yang lucu. Contohnya kayak gini, ini kita bagi tugas ya, kamu yang kangen, aku yang rindu. Sehingga masyarakat akan menganggap, oke, kamu lucu, gitu. Ya kira gitu ya, branding itu sebuah proses. Jadi proses branding adalah mendesain rangkaian upaya untuk mempengaruhi benak masyarakat terhadap produk atau jasa kita. Dia agak berbeda dengan marketing ataupun advertising. Ya, semoga lumayan dapat sesuatu ya sampai di sini. Jadi branding itu kan orang bilang, branding itu logonya doang gitu ya. Bahwa branding itu bukan hanya logo dan desain. Karena kalau ini tuh cuman brand identity istilahnya. Ya. Nah ini juga saya selalu bilang bahwa jika hanya harga yang jadi faktor pembeda bisnis kamu belum bikin brand. Yang kamu jual komoditas, salah nggak? Nggak. Kamu boleh aja mau jual komoditas juga boleh. Cuman kalau di hari ini saya bahasnya soal branding ya. Jadi kenapa orang mau beli produk kita lebih mahal dari kompetitor? Ya pasti karena brand. Selain servisan produk ya, seperti saya bilang, servis dan produk itu udah is must, sudah kewajiban yang harus teman-teman deliver ke customer. Kalau secara kompleks, brand itu cukup kompleks gitu. Ada internal culture, ada R&D, innovation, product line, dan lain-lain. Cuman karena waktunya juga di sini nggak banyak, saya akan singkat saja beberapa esensialnya doang yang kira-kira mudah dijelaskan dan relevan. Jadi saya cuma bahas sekitar 6 komponen dari branding. Jadi brand positioning, brand promise, janji brand kita apa, brand personality, brand story, brand association, dan brand identity. Jadi perlahan saya coba atu-atu ya run through. Nah, brand positioning ini kita harus bertanya dulu nih sama diri kita sendiri, apa sih yang kita jual? Terus siapa sih target market kita? Terus alasan kenapa sih mereka beli dari kita? Jadi kalau mau tadi yang nanya, ada sempat yang nanya, brand saya pengen branding saya harus gimanain dulu ya? Mungkin bisa juga mulai dari bertanya gitu. Kenapa sih mereka beli dari kita? Alasan apa yang buat mereka tuh beli produk kita gitu? Apakah alasannya ternyata karena dekat rumah? Itu juga bisa jadi kekuatan ya gitu. Apakah kita lebih baik dari kompetitor gitu ya? Apakah kita unik? Nah, ini dijawab. Di sini kita bisa mempositioningkan diri, kita mau ngejar market siapa? Marketnya apakah memang marketnya cuma di kompleks gitu ya, kita mau jadi juara, jadi top of mind brand awareness itu hanya di satu daerah tertentu, boleh nggak? Boleh. Gimana mempositioningkan brand kita di situ. Nah kalau brand promise itu apa janji brand Anda untuk customer Anda gitu. Dan juga Anda bisa coba latihan ya, tulis satu kalimat, gue tuh menjanjikan apa sih sama customer kita kalau mereka beli barang kita. Apakah mereka akan puas gitu ya, atau seperti apa gitu. Apa sih janjinya misalnya yang bisa kita sampaikan, kayak tadi si Brad janji dia akan ngasih pisang yang bagus gitu, kalau nggak gue reject gitu atau apa. Jadi punya brand ini orang bisa trust. Nah kalau brand story, apakah ada cerita di balik produk atau jasa Anda? Karena orang Indonesia terutama tuh suka dengan story ya. Ini salah satu perkuat kenapa, dan kalau mungkin kalau Anda minat belajar branding lebih dalam, ini banyak banget kayak kita cerita tentang bagaimana Nike berdiri, bagaimana Adidas berdiri, bagaimana sebuah brand-brand besar itu berdiri. Nggak ada yang berdiri cuma setahun langsung terkenal gitu. Mereka panjang sekali, tapi kan value brand mereka sekarang sangat mahal ya gitu ya. Istilahnya kalau dijual brandnya doang itu udah tanpa barang tuh udah lakunya mahal banget gitu, karena mereka punya story yang kuat dan
hebat gitu. Contohnya ya, mungkin teman-teman di sini banyak Gen Z ya, generasi yang baru mungkin tahu ya apa sih si trennya soal sepatu Kompas ya. Sepatu Kompas ini juga sebenarnya ini bukan brand baru. Itu brand dari tahun 79 karena kebetulan ini yang punya itu orang tuanya teman SMA gua gitu, teman SMA saya di Bandung ya. Jadi emang brandnya dari tahun 79 gitu. Punya story yang bagus juga. Akhirnya mereka collab di tahun-tahun 2 tahun kemarin akhirnya booming gitu. Tapi mereka punya story yang emang kuat gitu. Nah, kalau brand association itu adalah segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai merek. Contoh ya, saya kasih contoh di sini, misalnya McDonald itu akan identik dengan burger gitu ya. Starbucks akan identik dengan kopi gitu ya. KFC itu akan identik dengan ayam. Barafi dengan kebab, Alroma dengan Indomie, dan Dito ini kebetulan sangat lokal ya di Balikpapan ya, Kepiting. Ini teman-teman dari Balikpapan, halo. Ya, jadi ketika kita sebut burger, McDonald tuh terasosiat gitu. Dan rata-rata itu orang hanya terasosiasi brand asosiasi hanya dengan dua. Secara ini ya keilmuan. Jadi kalau kita sebut burger, sebutkan dua. Kalau sebutkan dua restoran fast food gitu. Pasti orang-orang akan menyebutnya McDonald sama KFC. Ya. Sebutkan, tapi kalau disebutkan dua restoran burger internasional, pasti jawabnya McDonald sama Burger King. Nah, rata-rata jadi ingatnya itu cuma dua. Kayak sepatu, coba sebutkan sepatu sneakers gitu. Pasti yang ingat cuma dua. Nike, Adidas, walaupun ada Puma, ada Reebok, lalalala. Jadi masing-masing itu boleh cobalah jadi juara di top of mind di klaster yang emang kalian ingin kuasai gitu. Misalnya kayak tadi, walaupun hanya sebatas misalnya restoran Sunda di Padang gitu, di kota Padang ya maksudnya. Anda jualan restoran Sunda gitu. Anda bisa nggak menjadi top of mind di market sana ketika orang bertanya hal itu gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, ini baru brand identity adalah elemen dari sebuah brand yang menyampaikan karakter, komitmen gitu ya. Jadi kayak logonya M-nya McDonald itu brand identitas, atau misalnya logo shoes-nya Nike itu brand identity, atau logo Apple itu brand identity gitu. Tapi kan Apple tidak cuma hanya brand identity, makanya pertanyaan tadi kualitasnya emang oke. Ya kan brand identity itu hanya wajahnya gitu. Jadi mungkin kayak tadi saya brand identity saya adalah pakai kacamata sensor gitu, atau mata saya selalu disensor, itu identitas aja. Tapi kan perlu banyak tuh, ada asosiasi-asosiasi brand lain yang perlu di-build sama kita. Kira-kira gitu. Jadi, terus ada tips lagi dari saya gitu, kayak yang bilang kan ada Blue Ocean, ada Red Ocean ya. Mungkin boleh di googling aja apa itu Red Ocean itu sebuah industri atau peperangan yang udah banyak banget deh pelakunya gitu. Nah kalau Blue Ocean itu yang jarang pelakunya. Orang-orang bilang ayo main di Blue Ocean gitu, saya gitu. Saya suka bilang, udahlah kenapa nggak main di Pink Ocean aja gitu. Kita create your Pink Ocean gitu, di antara biru dan merah. Gitu. Jadi kalau Anda tadi kan banyaknya barang ya contohnya. Saya kayak contoh lebih ke sekarang ke jasa. Atau boleh barang juga boleh. Jadi create specialization. Jadi spesialis. Jadi misalnya kan selain tadi barang dan produk jasa Anda bagus, Anda create differentiation ya kan. Adalah pembeda. Nah, sekarang next step-nya adalah carilah spesialisasi dari barang atau jasa Anda. Kenapa? Tadi kan goals kita adalah gimana caranya jual mahal tapi lebih laku. Ini contohnya, jadi ada piramid ini ada generalis, spesialis, sama expert. Ya. Jadi gimana caranya, kalaupun Anda sekarang masih di generalis, ayo belajar untuk menjadi spesialis. Sampai akhirnya Anda jadi expert. Jadi contohnya kalau paling gampang adalah dokter gitu. Dokter umum sama dokter spesialis pasti lebih laku, lebih mahal dokter spesialis, ya kan? Ketika Anda sudah bertahun-tahun di spesialis, Anda akan jadi dokter yang ahli, dokter expert, dan itu lebih mahal lagi dibandingkan dokter spesialis. Kira-kira gitu ya. Jadi ini perlu di-build. Jadi kalau ada bilang Rome wasn't built in one day, sama brand pun nggak dibentuk seperti dalam satu hari. Emang kita perlu waktu dan perlu
effort ya untuk bikin brand kita kuat gitu. Jadi saya suka bilang bahwa kayak ini dia pengen branding cepat gitu. Saya sih bukan orang yang trust dengan itu ya. Semua harus tadi paham dulu soal ini, baru mungkin kalau terapannya menjadi konten yang bagus, itu brand identity aja. Tapi sebagai brand lu perlu punya pengetahuan yang lebih kuat soal fondasi sebuah brand. Ini saya kasih contoh ya, kayak tadi bisnisnya jasa. Tadi saya suka kalau komen ngasih contoh barang-barang yang retail, gimana kalau yang jasa? Ini contohnya. Fotografer ya contohnya. Fotografer banyak dong ya. Banyak banget fotografer. Ini sebuah real story juga dari seorang teman kuliah saya. Jadi dia itu suka foto, dia seorang arsitek. Karena saya tadi kuliahnya arsitek, ini perkenalan dan dibilang. Saya ketemu di jadi ternyata dia kerja di klien saya deh. Saya ada klien, saya datang ke kantornya lagi meeting, tiba-tiba ketemu dia. Dia udah lama gak ketemu 10 tahun. Lu ngapain lu sekarang? Lalalala. Terus dia akhirnya sering curhat. Dia pengen jadi fotografer gitu. Oke, lu menjadi fotografer. Satu lu tadi ya udah trust sama belief bahwa foto lu emang bagus gitu kan. Bukan cuman modal punya kamera atau fotografer. Saya bilang basicnya tetap jasa sama service atau produk kita emang kamu harus pede dengan produk manufacturing kita versinya sama produk atau service-nya udah oke. Tadi ikutin aturan tadi diferensiasi gitu ya. Akhirnya dia memilih diferensiasi yang sempit, niche market gitu ya. Jadi ini contohnya, ini realnya boleh di search saja di Instagram gitu ya. Jadi ketika kita bicara fotografer gitu, fotografer apa? Fotografer wedding gitu, fotografer anak, fotografer event, fotografer stage, fotografer yang mana gitu kan. Kalau Anda mau spesialis, Anda harus memilih gitu. Anda mau jadi spesialis di mana? Akhirnya karena basicnya dia adalah arsitek, akhirnya diarahkanlah dia menjadi arsitektur fotografi. Sangat sempit, sangat spesialis gitu kan. Betul. Tapi dari saya bilang, orang tuh cuma inget 2 loh kalau diasosiasikan brand Anda gitu. Nah, mungkin Anda bisa bersaing di fotografer wedding misalnya. Akan effort Anda akan sulit. Jadi ketika arsitektur fotografer, ya dia mungkin saat ini cuma ada 2, adalah dia dan Mario Wibowo, nggak salah namanya, yang menjadi top of mind ketika kita bicara arsitektur fotografer. Marketnya jelas, cuma arsitek dan para pelaku industri yang membutuhkan foto arsitektur yang bagus. Ya. Dan akhirnya sekarang dia sudah berhasil menjual fotonya per foto mahal banget. Karena dia sangat spesialis. Itu dia arsitek, ngerti arsitektur dan ngerti fotografer. Ya. Ini contohnya sosial media dia, ya ini saya bilang, kalau di sosial media dia bisa menceritakan dia. Karena sosial media ini kan etalase ya. Ketika kita bicara jasa, ketika orang lihat etalasenya dia, dia itu emang tadi ya arsitektur fotografer gitu. Jadi emang fotonya semua arsitektur. Saya bilang kalau lu mau bikin foto-foto posting anak lu atau foto pribadi, mendingan bikin akun baru, mendingan bikin akun lain yang nggak mengotori dia punya feed gitu ya. Sehingga ketika orang lihat ini, orang tuh clear bahwa oke, itu arsitektur fotografer gitu. Jadi dari bio-nya udah jelas arsitektur fotografi gitu ya. Dan si outputnya juga clear bahwa dia emang ahli ya, bagus ya gitu untuk foto si arsitektur. Kira-kira gitulah. Jadi untuk mewujudkan hal tersebut, hal branding tadi, proses branding ini harus diaplikasikan ke dalam sebuah kampanye komunikasi dengan pesan yang konsisten ya. Kayak tadi dia fotografer arsitektur, ya udah ke seluruh iklan, dicetak, terserah ya, desain brosur atau apapun itu dia punya sebuah pesan yang ingin disampaikan dengan konsisten. Seperti saya tadi konsisten pakai kacamata hitam. Jadi kira-kira gini, saya suka bilang bahwa branding itu is not for everyone. Jadi kalau kita bilang tadi temukanlah market itu siapa, marketnya mau ibu-ibu, ya udah mending kita paling kuat brandnya di antara market tadi, ibu-ibu tadi. Nggak usah pengen jadi brand yang kuat juga untuk bawa apa gitu. Misalnya kayak
sebuah brand sepeda lipat gitu. Yang paling kuat ya Brampton gitu kan. Ya, dia kuat banget brandnya gitu. Kan nggak cuman dibikin sebulan jadi, brand itu kan udah lama banget gitu. Dan hanya untuk penggemar sepeda lipat. Ketika kita bicara sepeda gunung, mungkin bukan Brampton jawabannya gitu. Ketika kita bicara sepeda balap, bukan Brampton jawabannya. Kayak gitu ya. Jadi nggak usah kita ingin tadi ya di semua lini gitu. Menurut saya sih ya mungkin bisa, tapi saya nggak melihat ada sesuatu yang belum punya contoh yang kuat banget ya di situ ya. Jadi rata-rata pasti dia memilih untuk salah satu market yang dia kejar gitu. Kayak Apple gitu. Udah dia jelas gitu marketnya adalah itu semua. Nggak mungkin kalau Apple bikin sepatu, mungkin nggak mungkin sih, tapi tadi ya si marketnya mungkin bukan di situ yang dicari. Mungkin kalau pelari nggak akan percaya sama sepatu Apple, mungkin dia akan lebih percaya sepatu lari yang lain gitu. Kayak sepatu juga sama, bikin sepatu buat siapa? Sepatu buat pelari, sepatu buat orang gym, sepatu buat orang yoga, itu mungkin beda. Jadi gimana caranya kita top of mind di market yang tadi kita udah tentukan, oh gue pengen main di market ini gitu. Nah, Anda harus assess apakah Anda sudah cukup kuat di market yang ini atau belum. Kira-kira gitu. Jadi ketika udah nemu marketnya, ada customer journey-nya ya. Jadi kayak ketika orang mau beli barang kita tuh, mereka tuh melewati apa? Mereka tuh punya journey gitu. Mereka mulai mencari tahu lewat mana itu gitu kan. Ini yang perlu kita tipping point. Jadi kalau kayak istilahnya di sebuah perjalanan ketika orang itu mau membeli sesuatu, itu kan nggak langsung beli ya. Mereka tuh pasti minimal pernah dengar gitu ya. Pernah dengar atau direkomendasi atau ya udah karena kebutuhan mendadak, oh gue harus beli sepatu baru karena sepatu gue rusak, udah gue beli aja yang ada. Tetap aja ketika ke toko sepatu dia memilih merek yang Anda kenal, yang benar nggak ada lagi di tempat itu ya gitu. Nah, Anda sangat butuh. Ini dari tahapan awareness, consideration, pembelian, service, ini kan banyak banget tipping point istilah saya. Jadi tipping point kita ketemu customer-nya lewat mana aja sih? Ketika kita bicara awareness, bisa bicara tadi ya, lewat WhatsApp lah, lewat rekomendasi orang kah, lewat apakah? Ini mungkin dipertain aja sih bisnis teman-teman. Kira-kira orang tuh bakal tahu produk itu dari mana sih? Dari siapa aja? Nah, itu yang kita coba optimalkan. Kalau ini kan contohnya cukup kompleks karena contohnya brand gitu ya. Karena mereka mungkin punya budget untuk pasang iklan billboard dan lain-lain. Tapi kalau misalnya enggak, teman-teman silakan sesuaikan aja gitu. Kira-kira customer journey market yang kita tuju itu bakal ada di mana aja, tahu lewat mana. Misalnya tadi, oke, market saya adalah ibu-ibu gitu. Gimana kira-kira saya bisa bikin ibu-ibu saya tahu ini bisnisnya cuma di komplek perumahan, tapi market saya adalah makanan sehat untuk ibu-ibu gitu. Oke, berarti kan mungkin ibu-ibunya ada di mana? Oh, di lagi ngantar anak sekolah. Berarti tipping point-nya adalah di sana, di sekolah anak di dekat rumah kita. Atau di mana? Di tempat gym atau tempat yoga di dekat rumah kita. Karena di situ banyak ibu-ibu. Gitu kan. Market kita ada di sana. Jadi kita push the awareness to di spot gitu ya. Kira-kira gitu. Kalau di digital jauh lebih mudah karena bisa lewat Instagram atau Facebook untuk nyasar market yang kita inginkan. Kira-kira gitu. Terus kita bicara soal konten. Kita mau nyampaikan apa gitu ya? Kita mau nyampaikan apa ke customer kita gitu. Jadi tentunya ada konten. Nah, ini juga punya another next step trick gitu ya. Karena konten marketing, saya bilang ya, konten marketing itu tidak sama dengan advertising. Gitu. Ini berbeda. Jadi kita memang punya strategi konten sendiri. Ya. Jadi konten marketing itu adalah konten plus distribution, plus distribusi. Jadi mendistribusi konten yang baik dan mendistribusikan konten itu dengan baik. Jadi nggak sembarang distribusi karena percuma gitu. Kalau misalnya kita punya konten bagus tapi tidak didistribusikan dengan benar. Gitu. Begitupun sebaliknya, punya distribusi yang benar tapi kontennya nggak benar, nggak jadi oke. Jadi ini mungkin ini ya apa saya kasih contoh mapnya gitu ya. Jadi kita bisa bertanya pada diri kita, kira-kira orang itu beli barang kita atau servis kita itu mereka akan berpikir secara rasional apa secara emosional gitu. Jadi contohnya misalnya, oh bisnis saya itu adalah genset gitu. Oh kira-kira orang itu bakal beli karena apa ya? Karena rasional gitu.
karena mungkin tadi sales service-nya bagus, cabang bisa service di mana aja, gampang dinyalainnya gitu. Ini bukan emosional. Tapi kalau emosional tuh brand-brand yang kayak tadi ya, kita beli baju ya, kalau fashion banget mungkin emosional gitu. Jadi orang tuh beli karena ini lucu, ini keren, jadi kan yang dipakai emosi bukan rasio. Nah ini cara bikin kontennya. Kalau barang-barang produk atau jasa kita dibeli oleh orang secara rasional, kontennya seperti ini, yang tabel kanan. Jadi kontennya bikinlah konten-konten yang berbau selfie, mengedukasi, soal tutorial gitu ya. Jadi cara orang meyakinkan soal produk, katalog, demo. Nah, ini yang akan konten-konten Anda itu banyaknya di kanan. Kalaupun boleh mau pakai kiri boleh, tapi akan fokusnya tolong ke kanan, ke rasional konten istilahnya. Tapi kalau barang-barang kita lebih ke emosional yang dijual, nah kontennya adalah emosional konten. Jadi konten-konten yang menginspirasi. Lihat artis atau siapapun, selebgram atau siapa pakai ini jadi emosional. Terus jualnya simbol, tadi logonya lebih difokuskan, atau sosoknya siapa. Misalnya Gojek itu kalau secara simbol punya jaket hijaunya gitu ya, secara sosok dia punya Nadimnya gitu kan. Secara edukasi atau produk dia punya, oh ini layanannya ada GoPay, lalalala. Ini boleh kalian kuasai semua, kalau kuasai semua lebih bagus, tapi secara porsi, lalu barang yang dibeli secara emosional, bikinlah konten-konten yang ke arah emosional, kalau rasional, bikinlah konten-konten ke arah rasional. Kira-kira gitu ya. Jadi itu salah satu caranya untuk mendominate the kompetitor lah gitu. Atau ya you invisible in the market. Makanya kita pilih aja market sendiri, kita tentukan kita dominate the market. Kira-kira kayak begitu. Paparan dari saya hari ini cepat ya, 1 jam. Ini saya sudah berjawab di sini. Terima kasih waktunya teman-teman. Ini Anda kontak saya di sini, silahkan kalau mau lanjut, mau ngobrol-ngobrol atau apa, saya terbuka gitu ya. Handphone saya nyala 24 jam, tapi sayanya enggak. Jadi handphone doang. Itu saya balas sih pasti. Silahkan follow atau DM saya di Instagram gitu. Oke, terima kasih waktu dan tempat. Saya kembalikan lagi ke Ibu Lintang atau Pak Edi. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Silahkan kalau mau tanya. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Diki udah sharing-sharing banyak nih masalah branding, dan semoga teman-teman yang hadir hari ini semuanya tercerahkan ya mengenai branding. Dan kalau misalkan ternyata mau kontak lanjut Pak Diki, bisa langsung ke nomornya tadi atau ke Instagramnya @dixiland. Nah, sebelum kita masuk sesi Q&A, Pak Diki aku mau infoin beberapa hal dulu sebelumnya. Sebentar ya Pak. Delvina boleh share slide? Nah, aku lupa infoin banget tadi di awal, kita ada hadiah hari ini, jadi hadiah kita dibagi menjadi 3, yaitu hosting, GoPay, dan juga e-certificate. Itu lewat quiz, Instagram Story, dan juga email. Boleh next, Delvina. Nah, ini jadi kita ada lomba di Instagram Story, jadi kalian tinggal post aja story di Instagram kalian, dan tag kita Dewa Web, Dewa Talks dan Dewa Talks Official, kemudian kalian upload di Instagram Story kalian, dan jangan lupa tag kita juga di @Dewa Web dan juga @Dewa Talks Official. Nantinya pemenang akan dipilih berdasarkan yang bahas Instagram Story dan juga Lucky Wheel. Boleh next lagi, Delvina? Nah, ini contohnya teman-teman, jadi teman-teman post story gitu lagi webinar hari ini, dan jangan lupa tag kita. Oke. Kemudian ini untuk e-certificate. Oh, enggak, oke. Oke, sekarang kita masuk sesi Q&A. Pak Diki, aku akan bacain beberapa pertanyaan ya Pak Diki. Jangan susah-susah. Saya kan pemalas. Lazy branding ya. Oke. Pertama dari Kak Cai Pungkuy. Ada tips gimana supaya tidak lupa ide yang tiba-tiba muncul, Pak Diki? Nah, ini gampang nih. Jawaban yang gampang dulu. Kalau saya sih pasti tadi gunakan handphone ya, pasti ada notes gitu ya, di notesnya handphone selalu saya catat ide atau ide saya catat di foto, dicatat di notes handphone, atau kalau kita lihat di Instagram gitu misalnya inspirasi di Instagram gitu.
Tadi saya sesimpel saya save aja saya save postingan orang itu, saya save gitu. Jadi ketika ada ide waktu saya pasti, dan saya klasterisasi misalnya, oh desainnya bagus, saya klasterisasi jadi desain gitu, atau ini rekomendasi apa, jadi sehingga pas ada waktu saya cek gitu. Itu kalau tadi supaya nggak lupa kan pertanyaannya. Itu ya, cuma sesimpel itu kok. Cuman notes asal nggak lupa on sama di save. Iya, asal nggak lupa juga ya Pak kalau kita save itu ya Pak. Nah, saya malas ribet. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Gregory Santos. Di era digital marketing, cara mengukur brand equity masih sama nggak ya? Kalau bisa, tolong lebih contoh, Diki. Ini pertanyaannya mudah banget nih. Kan expert ya Pak Diki. Sebenarnya kalau secara cara sih mungkin masih sama ya, tapi kalau mungkin medianya aja yang berbeda pengukuran brandnya gitu. Enggak, cuman emang tadi jahatnya di era digital ini kan tadi ya, jadi si brand ini digitalnya kan bisa bermata dua ya, bisa membesarkan brand Anda dengan sangat cepat dan bisa membunuh brand Anda dengan sangat cepat gitu. Jadi kalau diberi contoh, gua agak bingung jawabnya ini gitu ya, karena lain field pasti lain juga gitu. Tapi kalau yang pasti sih cara mengukurnya masih kurang lebih sama lah gitu. Itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari panjang-panjang juga ya pertanyaannya. dari Kak Samirono Farming, bagaimana cara mengukur brand awareness sebuah produk dalam satu program promosi di bisnis online? Oke, satu sebenarnya ini saya coba jawab ya. Ini sebenarnya tidak ada ukuran bakunya ya, karena mungkin teman-teman juga akan sulit sih membakukan ini. Tapi kalau saya biasa di track aja emang, kalau emang jadi si goals-nya tuh emang tentukan nih, misalnya kita goals-nya misalnya orang kontak kita deh gitu, atau emang orang beli sekalian gitu ya, emang itu yang diukur. Ketika kita keluarin uang sekian untuk promosi, berapa banyak sih baliknya gitu ya, atau worth it apa enggak. Tapi yang satu yang pasti emang sedang saya edukasi gitu ya ke market, bahwa kan masih banyak banget tuh kalau klien datang ke saya, oh saya maunya objektifnya apa, saya tanya objektifnya adalah jumlah follower gitu. Saya suka bilang kalau memang objektif cuma jumlah follower beli aja gitu, karena nggak ngaruh jumlah follower dan bisnis, saya bilang gitu. Maksudnya seperti apa? Contohnya gini, saya bilang contohnya saya suka bilang mungkin ke peserta sini juga boleh, kayak berapa kali sih dalam sebulan kita ke Alfamart atau Indomaret gitu? Pasti lebih dari sekali gitu. Tapi apakah kalian follow akunnya? Enggak. Oke, kalian masuk ke supermarket itu, kalian beli 5 produk yang paling sering kalian beli. Saya apalah, sebut aja snack misalnya atau apa, atau mungkin kalau laki-laki rokok atau minuman apa. Apakah ada yang kalian follow akunnya? Tidak gitu. Terus relevansinya kalian ngejar follower itu apa gitu, kecuali emang objektifnya adalah oke, saya cuma butuh social proof gitu. Kalau memang cuma butuh social proof ya lu beli aja sana, nggak usah telepon gue gitu. Karena secara relevansinya hasil risetnya memang tidak membuktikan itu gitu. Kayak kita tahu belum tentu follow gitu kan ya. Betul. Saya mungkin pakai sepatu favorit saya Vans gitu. Saya pakai sepatu Vans, tapi saya nggak follow ke sepatu saya, karena saya punya banyak sepatu Vans gitu. Saya nggak follow gitu. Hal kayak gitu. Apa kita tahu berita soal Burger King sekarang harganya 10.000 satu burger lagi promo bulan ini, tahu? Ini lu follow nggak Burger King? Enggak. Nggak mau juga follow. Ini kayak kira-kira gitu. Jadi kalau dianggap follower jadi bukan brand awareness, itu saya bilang enggak gitu. Tapi kalau digital tadi ya mungkin reach atau impression mungkin bisa dijadikan KPI. Tapi kalau follower menurut saya sih nggak relevan gitu ya. Kira-kira gitu sih. Engagementnya berarti ya Pak. Reach sama impression lah mungkin kalau mau diukur. Semoga menjawab ya Kak Samirono Farming. Kemudian dari Kak Rapin Parasian Siagian, ada 2 pertanyaan Pak Diki dari beliau. Pertama, bagaimana cara yang paling efektif dan efisien dalam membangun personal branding supaya produk yang dipasarkan dapat dikenal luas oleh masyarakat serta menarik minat konsumen dan membeli produk tersebut? Yang kedua,
platform apa yang bagus untuk membuat digital marketing di saat ini, Pak? Apakah di YouTube, TikTok, atau Instagram? Oke. Ini jangan dihapus dulu ya, kan tadi. Iya, saya nggak hapus ya. Karena saya ambil baca soal. Nah, kalau kayak yang ini pertanyaan agak ambigu nih, membangun personal branding, tapi produk dipasarkan lebih luas gitu kan. Entah produknya, kalau memang produknya adalah personal, kalau kayak saya sebenarnya kan produknya bukan saya gitu ya. Produknya bukan personal, yang saya kasih emang solusi. Dan saya belum tertarik jadi Atta Halilintar juga, ini tidak membuat nggak nge-build personal branding seperti itu. Dan mungkin emang diperlukan sih. Mungkin saya pun lagi belajar ya untuk kayak personal branding. Tapi kalau supaya produk dipasarkan lebih kenal luas masyarakat, tadi sebenarnya udah disampaikan ya, satu diferensiasi yang kuat gitu ya, sama spesialisasi yang kuat gitu. Karena kayak contoh kasus ini kan tadi Jajaran Bandung ya, Pak Rapin, Pak Rasian gitu. Terkait contoh yang paling sempat fenomenal di Bandung gitu ya, misalnya apa, keripik maici gitu kan ya. Jadi diferensiasinya apa? Dia diferensiasinya pedes gitu doang kan. Pedesnya berlevel-level gitu, itu kan yang menjadi gamifikasi gitu. Ketika orang-orang nggak punya, dia punya, mendiferensiasikan kepedasannya dia. Atau dengan pemasaran dia waktu itu gentayangan, misalnya gitu ya. Jadi dia punya spesifikasi sendiri gitu. Akhirnya ya tetap dikenal. Tapi kalau misalnya, ya mungkin dicari aja diferensiasinya dicari gitu. Misalnya kita jual ayam goreng, wah sama sama semua orang. Ya udah bilang ayam goreng saya pahannya kanan semua misalnya. Nggak penting juga ya, paha kanan semua, khusus paha Tapi kanan. unik sih, unik Pak. Ya kayak gitu-gitu sih, bikin lah diferensiasi yang supaya orang tuh ini apaan sih gitu. Jadi pemasaran adalah penasaran adalah pemasaran gitu ya. Iya. Jadi nomor 2, platform yang bagus untuk membuat digital marketing tergantung marketnya Pak. Gitu. Kalau misalnya market kita di anak muda banget, mungkin TikTok sekarang lagi rame gitu ya. Instagram juga masing-masing punya kekuatan sih. Mungkin kalau ditanya soal hal ini karena tadi ya, itu contohnya kan Pak Rapin, Pak Rasian di Bandung Pak ya. Ini kayak saya berikan analogi yang Bandung banget gitu ya. Jadi misalnya di Bandung tuh ada mall lama namanya Bandung Indah Plaza ya Pak, gitu kan. Nah, terus lahirlah ada Paris Van Java, ada Pascal 23, ada Trans Studio gitu ya, yang baru-baru gitu. Apakah Bandung Indah Plaza sekarang sepi? Enggak juga, tetap ada yang datang gitu. Tetap ada orang kayak bilang, malah kayak saya pribadi pun sekarang lebih aktif di Twitter lagi sekarang gitu. Jadi masing-masing itu punya audiens. Gitu. Jadi tergantung kita mau ngejar yang mana gitu. Seperti contohnya tadi saya pernah bahas sebelum masa ini ya sama Pak Edi gitu, kayak bisnis kita jualnya semen gitu, masuk TikTok gitu kan bingung ya. Misalnya kita keramik gitu, bisnisnya keramik masuk TikTok, ya enggak juga gitu kan. Ya mungkin lebih cocok di YouTube atau di LinkedIn gitu. Jadi tergantung tadi niche market yang memang mau kita sasar ada di mana mainnya Pak gitu kan. Jadi saya bilang saya mau menguasai market ini. Nah, kita pelajari aja understanding the market tadi. Market ini di mana nemuinnya? Ini tadi saya kasih contoh kan, saya mau cari market ibu-ibu, di sekolah anak sama di gym tempat yoga gitu. Ya sama, di sini kalau di digital, saya mau main ini di mana yang mereka adanya? Di TikTok. Ya di TikTok. Adanya di YouTube, ya di YouTube gitu. Jadi basicnya tergantung produk atau market. Oke. Semoga menjawab ya Pak Rapin. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Dadik. Brand kan nggak bisa dibangun cuma sebulan atau beberapa bulan. Kira-kira kapan brand itu dinyatakan efektif atau brand tersebut perlu di rebranding, Pak? Kalau pertanyaan saya ditanya ini tadi, ketika brand Anda sudah bisa menjadi top of mind di niche marketnya ya, itu udah jadi brandnya lah gitu. Menurut saya gitu ya. Tapi biasa langkahnya adalah ya udah disempitin dulu marketnya gitu, biar kita lebih cepat gitu. Jadi pencapaiannya ada satu fase pertama gitu udah oke nih gitu. Ya, apakah tersebut perlu di rebranding? Ya sebenarnya kalau saya tuh tadi ya baik lagi tergantung sih. Jawabannya kan nggak ada aturan bakunya ya. Selama misalnya yang pasti tuh Anda mungkin lebih ke Anda perlu fleksibel lah gitu.
Karena rebranding juga kan ambigu ya. Rebranding itu cuma logonya, lo nggak? Atau emang soulnya yang dirubah gitu kan. Ada beberapa yang emang cuma mengganti brand identity-nya doang gitu. Sesuaikan diri dengan situasi sekarang misalnya, karena udah nggak tren. Jadi kalau kita lihat logo Starbucks gitu, Starbucks itu logonya kan berubah terus sebenarnya. Kalau Anda googling ya transformation logo Starbucks gitu, itu berubah dari zaman dulu tuh ada Starbucks Coffee and Tea, berubah jadi cuma kopi doang sampai sekarang ngezoom gitu, dia cuma medusanya doang, nggak tulisannya apa-apa gitu. Pelan-pelan biasanya itu diperlukan apa enggak tergantung kebijakan aja sih, tapi nggak ada. Cuma beberapa hal yang kolot banget kayak misalnya Converse gitu, kayak nggak berubah logo dari dulu sampai sekarang gitu. Tapi secara kemasan visual ketika mereka bikin poster dan lain-lain mungkin berubah, tapi logonya nggak berubah. Makanya tadi rebranding itu pahamnya beda juga, ada emang hanya merebranding identitasnya atau purely merubah soul dari si ini ya si brandnya gitu. Misalnya kayak apa ya, mungkin kayak apa ya, mungkin Fuji Film deh gitu, kan udah nggak ada yang pakai film gitu ya. Ya akhirnya kan dari branding soulnya menjadi kamera gitu, kira gitu ya. Semoga terjawab Kak Dadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Rodan Hadid. Apakah nama branding menentukan kualitas suatu brand? Dan bagaimana, ini sama sih seperti sebelumnya, bagaimana cara supaya brand kita cepat dikenal oleh masyarakat dan bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap brand kita? Yang paling bawah. Tadi ya, nama branding menentukan kualitas suatu brand. Ya tadi ya, karena tadi ya saya bilang kan orang itu beli persepsi kan. Ya tergantung Anda pengen dipersepsikan sebagai apa. Misalnya Anda pengen dipersepsikan sebagai brand yang sangat kultural gitu, yang sangat misalnya orang Jogja gitu bikin brand namanya yang sangat Jawa gitu. Atau harus sok-sok barat, tergantung saya bilang, tergantung marketnya lah tadi gitu. Kalau menentukan kualitas sebuah brand tuh namanya sih sebenarnya enggak sih menurut saya, karena siapapun namanya kalau emang orangnya cocok jadi presiden ya jadi presiden aja gitu kan, namanya nggak apa-apa gitu kalau saya. Cuman tapi tadi kualitas si brand itu bukan dari namanya doang gitu kan, tapi nama tentunya harus cocok gitu. Cocok misalnya jangan sampai misalnya kayak kita jualan makanan itu harus identik dengan sesuatu yang dia kurang lebih berbau makanan. Tapi jangan sampai bahasanya misalnya ayam gearbox gitu kan nggak ngerti, brand associate susah sebenarnya, lebih kayak gitu sih, bukan lebih boleh nggak, boleh aja ya kan, kayak susah diingat ya Pak. Kadang-kadang juga kan nama branding itu bisa sesimpel nama yang punya gitu, misalnya ayam Pak Ahmad gitu, atau misalnya nama jalan deh, tempat Anda buka jualan ya, ayam Sunter gitu misalnya kalau di Jakarta, atau ayam Sunter ya udah, nama jalan juga bisa, nggak kalau tipsnya kasih nama ya. Atau misalnya dari kayak di Bandung tuh ada ayam oli, emang dia kalau siang-siang toko tempat ganti oli gitu, namanya ayam oli, yang nggak masalah juga itu sih. Kalau nama sebenarnya saya tidak terlalu bilang bisa ngikutin ya, tapi kualitas sama konsistensi brandnya sama produk sama servisnya yang harus bagus supaya dikenal. Walaupun ini ada yang nanya juga nih soalnya mengenai nama brand. Walaupun nama itu tidak relate dengan apa produk yang kita jual, itu nggak apa-apa ya Pak Diki? Jadi sebenarnya cuman lebih mudah aja tuh kalau emang punya, asal ada story-nya tuh, saya bilang tadi brand story yang ini ya, ketika tanya kenapa sih namanya ini, Anda bisa sok-sokan bercerita gitu kan. Jadi kayak tadi ayam oli, kenapa namanya ayam oli, kenapa kan ayam hitam gitu, bisa jadi ya kan, ayamnya full kecap jadi hitam. Oh emang tadi story-nya adalah dia dimulai dari sebuah tempat ganti oli, bengkel motor yang kalau malam dirubah jadi tempat jual ayam gitu. Sehingga dikenal menjadi ayam oli. Itu bisa jadi story kan.
sebuah cerita yang bisa, oh ayam Oli gitu, ayam Oli itu dulu begini-begini, tadi orang itu suka dengan brand story sebenarnya gitu. Tapi balik lagi emang ayam enak gitu. Kalau ayam nggak enak ya mau brandnya bagus juga, logonya bagus, percuma kalau emang barangnya yang jelek gitu. Emang nggak enak juga gitu. Semoga terjawab Kak tadi yang nanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Nail, bagaimana caranya depending dari kompetitor yang bisa nyontek pattern kita dan bisa jual lebih murah? Karena unfortunately pasar kita juga nggak keberatan beli barang yang KW. Kak. Gitu. Mana sih pertanyaannya? Dari Kak Nail itu pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5 dari atas Pak. Gimana? Oke. Saya defending di komputer nyontek tangan kita. Pada dasarnya Anda satu bersyukur dulu kalau dicontek, berarti Anda menginspirasi, pahala dibayarnya gitu. Dan bisa jual lebih murah. Sebenarnya menurut saya, tadi unfortunately pasar kita nggak keberatan beli barang KW. Nah, oke, berarti kalau boleh tahu sih barangnya apa lebih bagus sih kalau bisa jawab di chat. Barangnya apa Kak Nail? Kalau nggak bisa jawab, oke deh. Misalnya, mainan. Fabrics ya, oke. Fabrics berarti ini apa? Bahan ya. Bahan dan jualnya pattern, oke. Berarti satu kalau misalnya saya bilang nggak tahu marketnya, ya kain yang dijual lagi. Ya, oke lah kayak misalnya Max One kalau di kain seragam gitu ya Pak panel ya. Atau kan tadi kan baik lagi kan itu masih ada tujuannya nih, misalnya marketnya kainnya untuk apa nih, misalnya kainnya untuk hijab atau kain untuk seragam gitu atau apa gitu. Kalau ini sebenarnya strateginya cukup kompleks sebenarnya, bukan kompleks. Kalau saya sih stay tetap misalnya selama kita bisa memberikan value, kenapa gue lebih mahal? Pada dasarnya orang itu pasti ini ya, kalau benar-benar sampai bisa ditiru cuman motif gitu ya, dan secara kualitas misalnya tidak bisa niru dia gitu. Pasti sebenarnya berarti market yang beli barang KW-nya bukan market kita gitu, kita tentukannya biasa gitu. Atau emang kalau mau lebih ini biasa tuh kalau ada sebuah strategi perang di brand namanya brand killer. Jadi kita bikin brand untuk membunuh sejauh jahat ya. Jadi saya brand killer. Jadi kita bikin brand untuk killer kompetitor gitu. Sometimes kayak gitu. Jadi ada kalau cukup advance ada. Jadi brand killer strategi gitu. Emang kita bikin brand untuk membunuh saing gitu. Jadi ya udah itu aja kita persiapkan pion-pion untuk itu, cuma kompleks. Tapi kalau saya sekarang sih saya bilang tadi ya, selama kita bisa paparkan value tadi dan kawan-kawan. Kalau misalnya tadi nanti pasar kita juga nggak keberatan beli barang KW, coba ganti marketnya gitu. Coba cari yang mau menghargai gitu ya, menghargai pattern. Misalnya patternnya artificial doodle ya, oke misalnya apa ya, mungkin tadi kita mulai mengedukasi market soal intellectual property gitu kan, dan kawan-kawan. Terus mulai bekerja sama nih misalnya dengan misalnya ini patternnya ya, kita brand sama brand, kolaborasi sama brand, biar nama brand pattern, nama brand fabrics kita tuh keluar gitu ya. Jadi ini X ini gitu. Terus bisa juga ketika ditiru ya kita bisa aja bikin publikasi gitu bahwa ini tidak terlalu klasik dengan kita. Pelan-pelan sebenarnya orang akan beli trust bahwa si ini itu fabriknya ini gitu. Sama lah kalau kayak dibilang sekarang, saya suka bilang pelan-pelan orang-orang itu memang harus mulai paham lah kayak proses ya, kayak misalnya barang-barang organik gitu ya, sayur organik itu lebih mahal dibanding sayur biasa ya. Iya. Orang nggak keberatan, yang penting sayur udah gue beli sayur murah aja. Tapi ada kok market orang-orang yang emang mau belinya organik gitu. Dan mereka aware akan healthy gitu, lebih aware akan healthy walaupun harga lebih mahal gitu. Kira-kira gitu ya. Mungkin mudah-mudahan bisa jawab sih. Tapi kalau pertanyaannya sebenarnya agak kompleks tapi nggak mungkin dijawab cepat gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa jawab. Kalau masih nggak puas nanti bisa japri aja. Oke. Gitu Kak. Nah, kalau misalkan kurang puas bisa langsung follow Instagram Pak Vicky atau langsung chat aja. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak
Kak Albert Wu, itu pertanyaan yang paling bawah, Kak Diki, kalau misalnya Pak Diki mau lihat. Hai Pak, mau tanya, seberapa efektif sih kita menggunakan branding nyentrik instead of branding yang serius? Contohnya, seperti Bapak yang pakai kacamata sensor, ataupun satu-satunya toko BK yang buka 24 jam dibandingkan satu-satunya toko BK dengan garansi semua produk yang dibeli. Mana sih yang lebih efektif? Tergantung ini ya, objektifnya ya menurut saya. Kalau saya kan cuman supaya diingat gitu ya. Makanya saya pakai kacamata sensor gitu. Mending orang terasosiat aja dulu. Jadi beda gitu. Kalau misalnya satu-satunya toko bakery yang dibuka 24 jam itu kan unique selling point-nya dikeluarin ya. Unique selling point-nya dikeluarkan gitu. Ya, jadi beda kalau dibilang efektif apa enggak. Tadi tergantung tujuannya apa. Kalau tujuannya emang kita menyasar market orang yang malam-malam gitu ya, buka 24 jam, ya kan berbeda tuh. Jadi ini nggak apple to apple pertanyaannya. Tapi kalau cara mengkomunikasikan misalnya, oke, gue tuh buka 24 jam gitu ya. Terus saya bikin promo khusus jam 1 pagi gitu misalnya. Hanya supaya orang tahu bahwa itu buka sampai jam 1 gitu. Itu kan cara nyentrik gitu. Jadi kalau cuma mau nge-branding, oke, gue tuh bakery yang buka 24 jam tadi. Seberapa perlukah bakery buka 24 jam gitu kan? Di mana yang perlu? Misalnya di rest area kah? Atau di mana kah? Atau emang di komplek perumahan kan nggak relevan juga. Iya. Buka 24 jam. Jadi menurut saya ini pertanyaan agak apple to apple, tapi ya coba jawab sih gitu. Kayak kalau dibilang efektif nggak efektif tadi tergantung objektifnya apa Pak Albert gitu. Saya tujuannya agar imprint dan membekas kepada benak customer, Pak Diki. Oke, tadi kalau nyentrik sebenarnya kan pembedaannya apa ya? Tadi saya bilang sebenarnya membuat pembeda aja. Kalau pembedanya adalah unique selling point, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ketika itu disebut, oke, restoran sebelah buka 24 jam juga, gitu. Kan tidak menjadi sebuah kelebihan. Diferensiasi lagi apalagi gitu kan. Kita perlu mikir lagi nih, ternyata kompetitor kita buka juga 24 jam gitu. Memang mau ketika kita punya objektif, oke, mengenalkan salah satu toko yang buka 24 jam, berarti konsisten terus nih 24 jam, berarti 24 jam memenuhi kebutuhan Anda 24 jam gitu ya. Jadi kalau saya dibilang efektif apa enggak, harus dicoba sih. Karena biasa lain industri, lain target gitu ya, lain market juga beda gitu sih jawabannya gitu, nggak ada ilmu pastinya gitu. Kan misalnya gini, kayak misalnya kita buka restoran atau buka toko kue ya, contohnya toko kue di stasiun kereta api sama di komplek mungkin beda gitu kan. Beda. Jadi kalau di kereta api, kalau kita lihat ya, kita suka nyium baunya gitu ya. Baunya tuh bau rotinya enak gitu. Jadi emang strateginya pakai roti bau gitu, bau rotinya yang dikuatin gitu. Nah, orang ingat, oh itu baunya roti ini gitu. Ya, nanti gue kalau gue ke stasiun gue mau beli. Tapi ketika tahu di komplek perumahan kan orang nggak bisa cium. Nggak bisa. Ya nggak. Kalau naik mobil nggak bisa cium, jadi nggak bisa jadi kelebihan. Kira-kira kayak gitu. Nggak bisa bilang oke, semua toko roti baunya harus ini sebar kemana-mana. Ya kalau di stasiun kereta api, Sunan Mati lu bisa, tapi kalau di itu nggak bisa gitu. Kira-kira gitu ya. Itu tergantung marketnya juga dan lokasinya seperti mana. Ada beberapa toko roti yang menurut saya di stasiun tuh identik dengan bau itu gitu. Iya, ada. Iya Pak. Semoga terjawab ya Kak Albert Bu. Kalau misalnya belum puas mungkin boleh deh Pak Diki. Dan selanjutnya dari Kak Indah Marwani. Pak izin tanya, kalau mau buat online shop seperti skincare atau produk makanan yang sudah banyak dijual oleh secara personal branding, bagaimana Pak? Apakah harus banding harga? Terima kasih. Oke. Tadi ya saya bilang, berarti kan ini brandnya bukan brand teman-teman, betul nggak? Iya, brand orang lain yang kita risau. Ya, berarti kan jawabannya sebenarnya konteksnya bukan pertanyaan branding nih, lebih ke marketing ya gitu ya. Kalau saya pasti usul bikin brand sendiri gitu, tapi kalau memang saat ini lagi ngeretailin barang orang lain, yang satu minimal tadi yang memenuhi secara personal, kita harus dijual sebagai toko yang terpercaya deh gitu. Terpercaya, servisnya cepat gitu, terus kalau harga
Ya sebenarnya ini kalau kita bicara trik ya gitu. Kalau trik misalnya di online gitu. Kok ada orang lagi ya? Gimana pertanyaannya? Di answer Pak, saya tadi udah pindahin. Apa? Ya tadi ya, misalnya ya udah dijual, berarti kan emang kita memberi konsultasi yang lebih bagus. Misalnya kita memberi services berarti ya. Saya sering lihat tuh, dan misalnya pelaku teman-teman saya yang tanda kutip sales investasi lah, misalnya entah asuransi, entah reksadana, dia kan sama tuh produknya kan, harganya juga sama, rata sama, tapi kan akhirnya kenapa saya memilih si A atau si B, karena saya trust dengan orangnya, betul nggak? Ya, karena gimana saya bikin trust sama orangnya tadi, atau sama tokonya tadi, dia memberikan solusi-solusi itu, memberikan konsultasi gratis, atau jadi sering ngebahas soal oke nih kalau kulitnya begini, ini contohnya lalalala, terus dia ngobrol gitu. Ini ada sampel nih Ibu X ini kerjaannya misalnya sehari-hari banyak di jalanan sehingga kulit itu begini, tahu nggak sih kulit begini tuh apa gitu. Nah, orang-orang tuh trust sama tempat Anda sih gitu, sama online shop itu gitu kalau gue lihat ya. Sama kayak testimoni gitu kan, atau ini sebenarnya bikin trust aja, jadi build trust aja sih. Kalau harga sebenarnya akan bersaing pasti ya, kalau di barang-barang seperti ini, barang-barang ini pasti akan bersaing, tapi antara dua biasanya kalau mau biasa tuh saya usulin diselipin gitu. Jadi ada barang-barang yang emang oke lah kalau kita mau banding harga, satu barang kita curi market gitu ya. Sisanya tetap ada barang-barang yang jadi dengan margin yang mungkin lebih bagus, kita offer juga yang produk bagus. Jadi kita banding gitu sih jualannya ya. Biar si ininya lebih bagus, kira-kira gitu. Nah, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir, mungkin Pak Diki boleh pilih satu pertanyaan Pak Diki, mungkin ada yang Pak Diki lihat terus kayak. Oke, saya menjawab yang Cai Fung Bui ini, kapan kita mulai paten untuk merek kita? Nah ini juga yang saya aware gitu ya. Kalau saya sih dari awal selalu matenin, kalau selalu kita patenin sih. Maksudnya kenapa? Ya tadi, kalau jangan sampai emang brand kita ini udah dipakai orang gitu kan. Kalau emang niat nge-develop brand ya. Karena sampai ada orang yang jualnya gue cuma mau jadi pedagang gitu, retailer aja gitu. Itu kan nggak ada barangnya ya. Ini barang orang lain gitu. Tapi kalau emang mau barang sendiri, sebisa mungkin dipatenin gitu. Karena satu kita bisa ngecek namanya udah dipakai orang apa belum. Dua, harga dari brand, harga dari merek tadi. Ketika kita udah jalan 10 tahun dan kawan-kawan, jadi kita punya brand value gitu. Jadi brand ini tuh punya harganya, ada harganya lah. Jadi saya suka tanya misalnya kalau mungkin ke Bapak Cai Fung Bui sekalian ya. Kalau di sekitar komplek Anda deh misalnya, ada restoran enak banget, udah lama, terus orangnya udah tua mau pensiun gitu. Dia mau jual nama mereknya doang gitu. Ada mau beli nggak gitu? Misalnya resep dikasih tapi dia nggak bisa masak lagi, kan dia resep kasih saya jual mereknya. Ada harganya nggak ada gitu kan? Itu nggak? Itu bentuknya intangible gitu, nggak ada bandanya, cuman resep sama nama restorannya gitu. Nah kalau itu nggak dipaten ya tadi bisa curi orang gitu kan. Jadi itu penting gitu. Kalau ditanya kapan, as soon as lah. Kalau emang udah ready ya udah pede mulai. Karena kalau saya biasa ketika mulai mau nyari brand itu, satu nyari patennya udah ada belum, kedua nyari domainnya, mungkin bisa di Dewa Web ya, cari gitu domainnya available apa enggak gitu kan, Instagram account-nya available apa enggak. Ini sama, jangan sampai Instagram akun toko roti _ lintang gitu. Jadi di websitenya lintangbakery.com. Beda-beda ya. Branding itu sebuah konsistensi pesan gitu. Jadi kalau bisa satu nama tuh, domain sama si Instagram sama sosial media. Satu. Kalau bisa satu nama biar konsisten. Oke, yang terakhir. Yang terakhir ya, dari mana Pak? Dari siapa Pak? Ini paling ini, saya awal apakah suatu usaha selama itu pasti disebut brand, bagaimana cara nge-branding suatu produk atau jasa? Ada nggak ya brand yang ada nama lokasinya? Oke. Dari Kamasoda ya Pak? Ya. Kalau
sudah lama pasti disebut brand, belum tentu. Kayak ada seorang, cuma biasa kadang-kadang udah lama ya, yang menamakan kadang bukan dia gitu. Sometimes yang menamakan tuh orang lain gitu, kayak misalnya gudeg Ibu Yeti gitu, oh gudeg apa gitu ya, gudeg Pawon gitu. Ini dia nggak punya nama, tapi karena dia terasosiasi dengan sebuah story, akhirnya orang-orang menyebut tempat itu adalah itu. Ada juga yang begitu tuh. Kalau nggak salah brand kadang, tapi kalau memang produknya bagus, dia nggak salah brand, akhirnya kan orang-orang yang ngasih nama, kan? Yang mana tuh Batagor Pertigaan gitu, Batagor, ya gitulah. Jadi ada, apakah sudah pasti disebut brand? Ya belum tentu kalau orang yang nggak namain ya. Tapi akhirnya kan menjadi nama, menjadi sebuah brand ketika dia memberi nama gitu, memberi cap lah. Ada nggak ya brand yang ada nama lokasinya? Oh banyak lah gitu. Ya kan banyak banget kalau brand dan nama lokasi pasti di rumah teman-teman juga ada tuh yang nama jalan gitu bentuknya kan. Ya kalau di tempat teman-teman mungkin biasanya kalau di tempat saya gitu misalnya Sate Padang Cinere gitu, berarti kan nama lokasi gitu yang dipakai gitu kan. Jadi Sate Padang Cinere cabang mana gitu, akhirnya jadi nama brand gitu si Cinerenya gitu. Atau ya hal gitu sih ada banget. Kalau nggak misalnya kalau paling lama kayak ayam bakar Cianjur gitu, ikan bakar Cianjur gitu kan. Jadi nama kota aja nama brand IBC ikan bakar Cianjur gitu kan. Kayak gitu-gitu sih bisa banget. Saya bilang kita udah bahas ya, bisa nama orang, nama foundernya atau nama orang lain, kayak ayam Soeharti gitu kan, nama orang. Nama orang betul. Atau bisa juga by nama tadi. Atau cara prosesnya juga bisa kayak ayam geprek kencur misalnya, ini nama brand gitu ya. Prosesnya yang jadi nama gitu. Ya kan ayam bisa dibakar, bisa digoreng. Oh ayam gua nggak dibakar, ayam gua dibakar, ya udah ayam bakar kan, ayam bakar selalu umum ya. Jadi ayam bakar apa gitu kan ya? Iya. Yang membedakan betul. Ayam bakar gajah misalnya, ayam bakar mercon gitu kan. Jadi yang pedas banget itu bebas aja sih. Atau yang mau dikasih nama khusus kayak tadi misalnya apa Masoda Chicken gitu. Terserah sih gitu. Yang pasti konsisten. Dan tadi pembedanya jelas, marketnya clear gitu. Jadi kalau harga harus murah apa mahal, jawab pertanyaan apa saya nggak ngajarin kalian juga harus jual mahal ya. Cuman pasti pengennya yang gitu, betul nggak? Jual mahal tapi laku. Tapi kan kita harus tadi market yang kita sasar itu siapa, understanding the market. Gitu. Kira-kira market itu mau beli apa enggak gitu kan? Jadi berapa orang ini mau beli? Misalnya kalau kejauhan juga pasti kan orang nggak mau nih. Kayak ini market saya anak kosan di sebuah daerah di belakang kampus di Bandung gitu atau di Jakarta, kayak bikin ayam geprek X gitu. Ya saya tadi harus nakar dong, misalnya ayam karena marketnya itu cuman maksudnya daya belinya cuman sekian nih. Ya untuk angka ini nggak mungkin kita jual lebih mahal dari situ. Kalau mau jual lebih mahal dari situ ya Anda pindah. Pindah ke market yang emang kira-kira sesuai dengan besar yang kita mau. Atau kayak dibikin ayam gue emang organik loh, beda gitu. Ayam itu ayam organik, ayam kampung yang organik, cabenya juga pakai cabai organik. Tapi harus cari market orang-orang yang paham makan itu gitu. Kira-kira gitu, jadi jangan salah nempatin ya. Oke, kira-kira begitu. Bu Lintang, Mbak Edi, semoga. Oke. Terima kasih Pak Diki udah menjawab beberapa pertanyaan dari para peserta. Nah sekarang masuk sesi quiz Pak Diki, nanti aku minta tolong Pak Diki untuk pilih 2 pemenang, boleh Pak Diki? Untuk pertanyaan quiz ini Pak Diki. Oke. Nanti aku... Gitu deh. Kenapa? Tolong pilihin aja. Tapi ini related sama yang dibawain Pak Diki, jadi saya lebih... saya bikin quiz gitu? Apa? Enggak, saya udah bikin pertanyaan sih. Ini secara umum bisa jadi Pak Diki. Secara umum sih Pak Diki. Oke. Jadi teman-teman nanti kalau yang tahu jawabannya tinggal tulis di kolom chat ya. Jadi nanti Pak Diki akan pilih 2 jawaban terbaik dan pemenangnya akan mendapatkan hosting dan juga e-voucher dari Dewa Web. Pertanyaannya adalah, apa kesimpulan dari webinar hari ini? Apa kesimpulan dari webinar hari ini? Jadi bagi yang tahu, boleh langsung tulis di chat ya teman-teman jawabannya. Kalau misalkan malu, tulis di to all panelists and attendees.
boleh ke all panelis aja. Jadi yang bisa lihat cuma Pak Diki sama saya. Nah, boleh mulai tulis ya teman-teman jawabannya kalau misalkan teman-teman mau ikutan. Nah, mungkin sambil teman-teman lain jawab, aku izin sambil ngasih tahu sedikit promosi dari Dewa Web ya Pak Diki. Jadi sambil Pak Diki juga baca jawabannya. Boleh next. Nah, jadi teman-teman saat ini Dewa Web sedang ada promo. Jadi dengan teman-teman menggunakan kode promo New Normal, teman-teman sudah bisa mendapatkan potongan harga cloud hosting sekitar 25%. Dan apabila teman-teman sudah memiliki hosting di provider lain dan mau pindah ke Dewa Web, teman-teman bisa banget pindah, itu bisa mendapatkan extra cashback lagi sekitar 30%. Dan semua paket Dewa Web itu udah ada free domain dan juga SSL. Nah, paket-paketnya itu ada apa aja sih? Boleh next, Delvina. Nah, paket-paketnya itu mulai dari paket Scout, Hunter, Warrior, dan seterusnya sampai dedicated cloud server. Itu nanti jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung aja tanya di dewab.com mana sih paket yang cocok untuk teman-teman. Nah, fitur-fiturnya itu ada apa aja sih? Nah, di semua paket hosting di Dewa Web itu udah dilengkapi dengan free lifetime domain, lalu ada free premium template testing, terus ada free migration service, automatic cloud backup, dan yang paling penting kita sudah ISO 27001, itu standar kelas internasional untuk manajemen sekuriti informasi, dan juga kita sudah menggunakan teknologi cloud hosting terbaik dan terbaru seperti Intel Xeon Go Cascade Lake dan juga ultra fast NVMe SSD storage yang membuat website kamu 5 kali lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Jadi bagi yang mau tanya-tanya lebih lanjut, teman-teman bisa langsung aja ke dewa.com dan langsung chat Ninja Support kita, karena Ninja Support kita akan jawab jam berapapun, hari apapun, karena Ninja Support kita standby 24 jam. Nah, itu sedikit promo mengenai Dewa Web. Dan ini teman-teman juga udah mulai jawab. Untuk kuisnya mungkin Pak Diki udah ada jawaban yang cocok sama Pak Diki? Lagi sambil lihat. Oke. Kalau misalnya teman-teman nggak menang di quiz hari ini, jangan sedih karena kita ada giveaway juga di Instagram. Jadi kalian tinggal post aja di Instagram Story mengenai webinar hari ini. Dan nanti bisa mendapatkan GoPay dan juga paket hosting dari Dewa Web. Jadi masih banyak kesempatan untuk memenangkan hadiah dari Dewa Web. Wah, jawabannya bagus. 2 aja Pak Diki. Ya, ada banyak hadiahnya, kasih dong. Tadi udah kode promo diskon Pak Diki. Pakai yang normal 25%. 2 Pak. Nanti mungkin boleh disebutin namanya Pak Diki. Kalau misalnya udah kepilih 2 orang. Tapi seperti ajaran saya ya. Jadi jawabannya nggak boleh 7 tambah 7, nggak boleh 14. Ini kan sama semua nih, yang jawab beda cuma satu nih, Jejap. Kesimpulannya cuma satu. Padahal keren banget loh, itu beda sendiri tuh. Jadi Jejap sama siapa Pak Diki, maaf? Belum ya, satu lagi. Brand harus berbeda dan punya cicit. Satu lagi Pak, ini maaf, flat banget nih. Siapa Pak? Nah. Satu Jejap ya, jadi selamat Kak Jejap menangkannya dari Dewa Web. Nanti untuk cara klaimnya akan aku email ya, ke email yang sudah diregistrasikan di awal tadi, sebelum masuk. Keren, udah ya. Saya boleh, scroll, saya merem ya, saya scroll. Oke, boleh. Rodan Hadid. Caranya unik ya. Oke. Selamat Karodan Hadid yang dipilih Pak Diki untuk jadi pemenang quiz hari ini. Nanti untuk cara klaim hadiahnya akan aku email ya ke Karodan Hadid. Sebelumnya terima kasih Pak Diki sudah mau sharing-sharing dan bantu jawab Q&A-nya. Jadi bagi teman-teman yang masih mau tanya-tanya lebih lanjut ke Pak Diki, bisa langsung ke Instagram-nya di @dixiland.
Instagram.com. Mungkin boleh di-share lagi Pak untuk Instagramnya Pak. Jadi mungkin ada yang mau follow Pak Diki. Chat aja ya, di chat ya. Boleh Pak Diki di chat. Nah, kemudian teman-teman sambil Pak Diki share Instagramnya, oke. Aku juga mau kasih tahu untuk medsos-medsos dari Dewa Talks. Davina boleh nanya? Nah, bagi teman-teman yang kelewatan webinar hari ini, bisa langsung aja ke dewatalks.com untuk lihat tayangan ulangnya. Kalau misalnya teman-teman mau lihat jadwal webinar selanjutnya, teman-teman langsung aja follow kita di Instagram di @dewatalksofficial. Kemudian, kalau misalnya kalian mau lihat tutorial web development, SEO, SEM, dan sebagainya, digital marketing, teman-teman bisa langsung aja ke YouTube kita di youtube.com/dewaweb. Lalu, official website kita itu dewaweb.com kalau misalnya teman-teman mau nanya mengenai hosting ataupun pembuatan website. Kita juga ada grup komunitas, jadi kita ada di WhatsApp dan juga Telegram. Jadi kalau misalkan mau masuk ke WhatsApp, tinggal scan atau klik link yang udah di-share oleh Jocelyn di chat. Nah, di grup ini kita selalu membagikan informasi apabila misalkan materi udah di-share, tayangan ulang udah di-upload, atau sertifikat udah di-share, atau materi udah di-share. Jadi kalau misalkan kalian mau tanya-tanya juga tentang website, bisa juga di grup ini ya teman-teman. Nanti kalau misalkan kita bisa jawab, kita akan bantu jawab. Kemudian ini untuk sertifikatnya teman-teman, jadi aturannya itu kalian ngikutin webinar dari awal sampai akhir, terus ngisi feedback form yang nanti linknya akan aku share di setelah ini. Kemudian satu akun itu cuma satu sertifikat ya teman-teman, jadi kalau misalkan kalian lagi nonton sama teman di misalkan di satu device, itu bisa yang dapat sertifikatnya cuma yang pegang akun. Habis itu batas pengisiannya cuma hari ini, dan kita akan mengirimkan sertifikatnya maksimal H+5 setelah webinar berlangsung melalui email. Linknya ini berikut ya teman-teman. Nah, mungkin sambil teman-teman sertifikat dari Pak Diki, mau ada kata penutupan untuk teman-teman yang hadir hari ini yang baru mau belajar branding, Pak Diki? Kenapa? Mungkin ada penutupan untuk teman-teman atau tips-tips atau dukungan untuk teman-teman yang baru mau memulai branding untuk produknya, bisnisnya, Pak. Ya mulai dulu. Tingkat pada jelas ya. Mungkin boleh terapkan apa yang Pak Diki udah ajarin hari ini ya Pak Diki. Mungkin materinya nanti boleh di-share ya Pak Diki ke teman-teman. Oke. Terima kasih Pak Diki untuk waktunya. Maaf apabila ada salah kata atau perbuatan selama webinar hari ini. Terima kasih juga teman-teman udah hadiri webinar hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa langsung diterapkan di bisnis teman-teman sekalian. Sekian dari aku. Terima kasih Pak Diki. Selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Diki. Sore semuanya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.